Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Nurul Holila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana, yaitu uji kualitatif protein pada sampel makanan. Nah, jadi langsung saja, yang mana bertujuan untuk menguji kandungan protein pada sampel yang sudah ada. Jadi alat dan bahannya di sini, untuk alatnya ada 4 buah gelas. Kemudian bahannya ada kecap, minyak goreng, susu, dan putih telur. Serta di sini kita siapkan panci yang berisi air. Nah, baiklah, langsung saja kita lakukan praktikumnya. Nah, jadi setelah kita masukkan minyak goreng, susu, serta putih telur dan kecap pada gelas masing-masing, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan, yaitu air yang sudah dipanci kita didihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan gelas pada air yang sudah mendidih dan diteteskan asam cuka. Nah, jika sampel ini mengandung protein, maka dia akan terjadi gumpalan pada sampel-sampel ini. Baiklah, langsung saja kita didihkan airnya. Nah, setelah itu kita panaskan airnya. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih kita angkat. Nah, setelah airnya mendidih kita matikan. Lalu kita diamkan beberapa saat untuk menurunkan suhunya. Setelah itu kita masukkan sampel makanan yang sudah dimasukkan pada gelas. Setelah kira-kira suhunya sudah sedikit turun, kita masukkan keempat sampel ini ke dalam air ini. Nah, kemudian kita teteskan asam cuka. Kita teteskan 3 tetes saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kita tunggu beberapa waktu untuk kita lihat perubahan atau reaksi apa yang terjadi. Nah, setelah itu kita lihat apa yang terjadi pada sampel-sampel ini. Yang pertama kita lihat pada putih telur. Nah, pada putih telur setelah kita tambahkan cuka, dia terlihat terjadi gumpalan. Nah, terlihat terjadi gumpalan seperti itu. Nah, mengapa dia terlihat seperti gumpalan? Berarti putih telur ini mengandung protein. Nah, makanya dia mengalami kegumpalan atau koagulasi. Nah, selanjutnya kita lihat pada minyak goreng. Nah, kita lihat pada minyak goreng tidak terjadi gumpalan atau tidak terjadi apa-apa, berarti dapat kita sebutkan bahwa minyak goreng ini tidak mengandung protein. Nah, selanjutnya pada susu. Kita lihat pada susu. Pada susu ini terjadi gumpalan atau seperti mengental, hanya saja kita tidak, dalam kamera dia tidak begitu jelas, namun dia itu terjadi gumpalan-gumpalan. Nah, seperti itu. Nah, dia seperti itu. Nah, seperti itu. Ini tandanya bahwa susu mengandung protein, maka dia mengalami gumpalan atau koagulasi. Selanjutnya pada kecap. Kita lihat pada kecap. Nah, dia tampak tidak terjadi apa-apa. Padahal kecap ini kita tahu ada kacang kedelai, maka biasanya dia akan mengandung protein, tapi di sini dia tidak terjadi gumpalan karena sudah saya lihat tadi pada bungkus kecap tidak mengandung protein. Nah, di sini tidak mengandung protein pada kecap. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa dari keempat sampel ini ada beberapa yang mengandung protein atau yang mengalami koagulasi atau kegumpalan seperti susu ini. Nah, pada susu dia mengalami koagulasi, maka ini mengandung protein, dan pada putih telur dia mengandung koagulasi atau gumpalan. Nah, sedangkan
pada minyak dan kecap dia tidak mengalami kegumpalan. Nah, jadi yang dapat kita lihat bahwa susu dan putih telur ini sangat jelas dia mengandung protein karena mengalami koagulasi. Nah, sedangkan fungsi dari asam cuka ini atau CH3COH ini adalah ion H+ pada CH3COH ini akan mengikat gugus negatif pada protein. Nah, pada sampel yang mengandung protein di sini. Nah, yang sedangkan pada asam cuka ini karena dia mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi protein serta karena dia merusak konformasi dari protein ini, maka dia akan mengalami koagulasi atau gumpalan seperti yang kita lihat pada susu dan pada putih telur ini. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun informasi dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.